Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gabung lagi dengan saya di sini Ran ya. Di Rantek untuk pembahasan kali ini kita belajar tentang API atau REST API ya. Bagi teman-teman yang belum begitu kenal ya, apa itu API atau REST API, silakan di browsing dulu. Jadi secara teknis ya, pokoknya secara gampangnya API ini fungsinya adalah untuk menyambungkan gitu ya, untuk mengkoneksikan antara aplikasi kita, terutama yang basisnya mobile, dengan si RDBMS atau database yang akan kita bikin. Nah, kebetulan di sini saya bikin pakai MySQL. Jadi untuk nyambung langsung ke MySQL-nya tidak bisa langsung seperti kalian bikin aplikasi desktop gitu ya, di mana di aplikasi desktop itu ada komponen yang namanya Zeus, terus ada Fireduck dan lain sebagainya. Di sana bisa langsung connect, tapi kalau untuk mobile ataupun web ya, walaupun web bisa langsung connect ya, tapi ada web kalau misalkan kita hanya dapat API-nya aja dari satu aplikasi orang lain misalkan ya. Untuk nembus ke database-nya kita dikasih API. Nah, tuh API itu jadi fungsinya buat penengah, buat perantara lah, agar database kita nyambung ke aplikasi kita nyambung ke database tertentu begitu. Jadi alurnya aplikasi, API, baru database gitu. Jadi aplikasi ngirim respon ke si API itu, nah API nyambung ke database sesuai dengan request sebelumnya. Nah, nanti hasilnya dibalikin lagi ke si aplikasi kita yang memanggil API tersebut begitu ya. Oke, kita mulai dari nol ya. Kita bikin satu aplikasi API. Sebagai contoh di sini saya punya aplikasi ini misalkan nih. Saya misalkan punya aplikasi standar toko ya, mananya. Nah, ini aplikasi database-nya memang lokal ya. Jadi kalau database-nya mau online, teman-teman tinggal di-upload aja ke VPS ya, ke server. Nah, ini misalkan contoh ya. Kita bikin buat ngebaca data ini. Kita punya aplikasi nih, misalkan untuk aplikasi toko desktop nih, tapi database-nya disimpan di server. Nah, untuk connect ke data barang ini, untuk mengetahui stok-stoknya di mobile nih, biar gampang gitu kan, dimana-mana bisa ngecek. Nah, kita harus bikin versi aplikasi versi mobilenya gitu ya. Nah, sekarang kita bikin salah satu contoh untuk connect ke database aja dulu, data barang ya. Oke, ke data barang ini, kita baca data barang ini di aplikasi mobile. Untuk mobilenya kita sama ya, pakai Pascal, Delphi gitu ya. Jadi teman-teman yang basicnya tidak di Pascal, tidak Delphi, untuk API-nya sama aja. Jadi si API ini bisa dibaca oleh siapapun nantinya. Kalau saya biasanya di Delphi, ada nih API sudah disediakan sama orang backend misalkan. Nah, itu yang bikin aplikasi web atau aplikasi yang lain tuh bisa connect ke si API tadi begitu ya. Oke, kita langsung aja ya untuk bikin API. Pertama-tama kita masuk ke sini dulu nih. Kalian siapkan dulu XAMPP seperti biasa, installin ya XAMPP karena butuh server di sini. Nah, di sini ada folder XAMPP, kalian masuk ke htdoc. Terus di sini bikin folder baru. Namanya saya bikin folder aja ya. Contohnya API apa ya? API toko aja lah. API toko nih namanya. Oke, enter. Nah, di sini kalian buka Visual Studio. Jadi saya bikinnya pakai Visual Studio. Jadi yang pertama kalian siapkan XAMPP, installin, lalu yang kedua installin Visual Studio ya. Nah, di sini untuk masuk ke folder ini, jadi nanti Visual Studio-nya harus masuk ke sini ya, biar cepat. Kalian di sini tinggal klik kanan aja nih. Lalu jalankan git bash share, git bash. Nah, jadi kalau teman-teman tidak ada nih shortcut git bash-nya, kalian harus install dulu git ya. Silakan nge-google aja di situ, download git, nah, install. Nanti muncul nih kayak gini shortcut. Pilih yang git bash. Lalu di sini kalian ketikkan nih, gedein ya hurufnya nih, gedein biar kelihatan ya. Ini udah ada di folder ini kan. Kenapa ada di sini? Karena di sini saya buka git bash-nya di si folder API toko tadi, oke?
Nah, sekarang masuk ke Visual Studio-nya. Caranya tinggal gini aja nih. Kode spasi titik. Nah, ini spasi ya, perhatikan spasi. Oke, enter. Nah, ini ada di monitor sebelah. Saya geser ke sini. Oke, nah ini tampilan Visual Studio kosong ya. Sekarang kita bikin beberapa folder di dalam folder yang tadi kita bikin ya. Oke, nah ini posisi kita ini sekarang ada di folder mana nih? Ada di folder yang tadi adalah API toko. Nih kelihatan ya guys? Di atas nih. Oke, kita ada di folder API toko ya. Nah, di sini saya butuh satu folder lagi. Jadi teman-teman tinggal klik nih. Kelihatan nggak? New folder. New folder. Kasih nama config ya. Buat nanti kumpulan file config ada di sini. Oke. Nah, kita bikin dulu yang pertama di dalam folder ini, bikin satu file namanya config. Config, jangan lupa .php. Jadi ini pakai PHP ya. Oke, satu-satu dulu. Bikin config, lalu butuh file function ya. Jadi kumpulan-kumpulan fungsi nanti di sini ngumpulnya. Terus, udah segini. Nah, sekarang di luar config kita bikin API buat ngehitnya. Namanya misalkan API apa ya? API call gitu ya. API call.php. Oke. Jadi nanti si aplikasi kita ngehitnya ke sini filenya, dari sini baru dilempar ke bagian function gitu ya. Nah, yang pertama di bagian config ini buat koneksi ke database aja sih sebetulnya ya. Kalau teman-teman udah biasa dengan PHP sudah tidak aneh nih ngelihatnya ya. Kita mulai dari sini. Untuk koneksinya seperti biasa $. Sama dengan gimana sintaknya? Nah, di sini ada beberapa parameter. Satu host, yang kedua username, yang ketiga password. Ini karena localhost, jadi isi localhost. Dan saya pakai port beda ya untuk database-nya, ada di port 3309. Jadi saya di sini ketik 3309. Nah, jadi kalau misalkan 3306 nggak harus pakai ini, tinggal langsung aja. Ini kelihatan. Ini kurang ke sebelah sini ya, ini buang dulu lah. Nah, karena saya portnya beda, jadi dikasih port di sini 3309. Lalu di sini root usernya dan passwordnya saya root juga. Oke. Lalu di sini untuk inisialisasi database saya punya parameter database. Lalu MySQL sama ya. Bukan MySQL /db. Tidak ada itunya ya. Nah, di sini yang pertama dimasukin adalah yang tadi variable tadi, connection tadi, lalu di sini nama database-nya. Nah, untuk kali ini contohnya database-nya saya pakai ini nih. Pakai ini aja ya yang tadi ya. Nah, ini kenapa 3309? Karena di sini saya banyak nih koneksinya ya. Tuh. Ada yang langsung 3307, ada 309, 306, 3010, jadi beda-beda database-nya. Ada juga yang langsung ke root ya. Ini root tuh langsung ke PPS, ini PPS semua nih. Ini yang warna abu-abu ini PPS, ini ke hosting nih, beda warnanya hosting, warna ungu. Jadi tadi ya, kenapa saya 3309? Karena memang waktu install MySQL-nya itu di awalnya bikin portnya 3309 gitu. Jadi kalau defaultnya kalian 3306, jadi setting di sininya nih. Nah tadi jadi setting di sininya tidak usah pakai 3309 ya untuk akses ke codingnya. Tinggal di Ctrl S simpan. Ini asumsinya sudah connect aja. Oh belum, ini nama database-nya. Database-nya kita pakai untuk contoh kali ini yang port 339 tadi ya. Pakai yang ada data barangnya nih, yang ini. Jadi tinggal diedit. Lalu Ctrl C. Copy, simpan di sini. Oke, udah tahu maksudnya? Jadi ini kita akan connect ke hostnya localhost, portnya 3309, usernya root, passwordnya root, begitu ya.
Ini kenapa tidak diketik u root atau min p root gitu ya? Karena di sistemnya sudah tersedia ya, di fungsi ini, di functionnya si MySQL sudah ada begitu. Oke, beres ya. Sekarang ke file function. Nah, di function ini yang akan banyak nantinya ya. Nah, nuntut aja lah. Kita bikin salah satu aja contoh, misalkan buat ngeload data aja dulu ya. Oke, seperti biasa di sini PHP enter tidak otomatis yang saya ini. Misalkan saya punya bikin function nih, namanya ini pakai jarak ya. Kasih komen fungsi untuk load data. Jadi ini nantinya si function ini bisa dipakai buat ngeload data tabel apapun ya. Mau pakai inner join atau tidak itu bisa. Misalkan functionnya namanya fn apa ya? Load atau get item lah. Di sini perlu connection $. Di sini buat tabel, terus kalau load select bintang from. Nah, bintangnya itu bisa diganti-ganti ya. Misalkan ketika kasih aja namanya file. Jadi nanti si filenya itu diisi bintang atau nama kolom, atau terus ada juga kalau ada selection pakai where kan. Jadi di sini nanti bisa ngetik where-nya apa. Lalu di sini kasih order. Jadi ordernya nanti bisa diisi atau tidak. Atau bikin terakhir limit. Oke, isinya. Yang pertama inisialisasi dulu sih ini. Ini tabel wajib diisi, file juga wajib diisi. Nah, yang bisa diisi atau tidak adalah si isWhere. Nah, kita inisialisasi dulu ya. Kalau misalkan si isWhere-nya, nah, si isWhere ini sama dengan tidak sebelah kosong atau sama dengan kosong, maka si isWhere-nya diisi oleh, atau bisa aja langsung kosong ya. Jadi nanti di sananya diisi, diisinya sama where-nya ya, biar bisa sama join juga. Udah nggak usah ya, langsung aja gini. Atau SQL doang juga bisa. SQL ini cuma variabel ya, diisi oleh. Nah, di sini select ditambah, tapi jangan lupa nih ada spasi. Kalau tidak ada spasi error. Titik, jadi TBL ditambah. Ini ada spasi kosong. Titik, kalau nggak pakai spasi kosong nanti bisa error ya. Harus ada kosong nih, spasi ya. From, nah ini from select bintang. Oh salah, ini file dulu guys. File itu ini nih nama kolomnya, lalu from tabel. From tabel titik. Nah, kenapa nggak keluar? Ini. Lalu titik plus where order by. Jangan dikunci where-nya, jangan ditambahin where. Bisa kalau misalkan diisi kosong tidak ada where-nya, bisa jadi gitu ya. Terus order by juga sama. Kalau nggak pakai order ya tidak muncul di sininya. Terus $limit. Nah, limit juga sama nih. Kalau limitnya nggak diisi, nggak apa-apa. Tapi di sini mau ditambahin ini boleh, mau nggak juga tidak apa-apa nih, titik koma ya. Udah selesai gitu ya. Function buat nampilin query-nya nih. Baru sekarang jalanin nih. Kumana mau biasanya gini, query sama dengan MySQL underscore l. Duh, sugesnya tidak keluar, Connectionnya apa, koma, SQL yang atas, titik koma, pisahin ya. Sekarang diinisialisasi. If jika MySQL underscore row, ini tidak otomatis bro, biar kok mikir. Query, nah kosong atau ada, apa yang dilakukan? Jadi langsung responnya dikirim ya ke si JSON-nya. Jadi while list function variable list ya dari MySQL. Nah, ini di looping sebanyak data yang ada di si query tadi ya. Masukin ke respon. Astagfirullahaladzim.
respon diisi, ini array ya, list parameter yang di atas tadi. Oke, titik koma. Nah, sekarang else respon array pertama adalah .index. Nah, di sini saya butuh variable index nih di atas nih, karena pakai di bawah ya. Index buat si array respon ya. Index diisi awalnya 0, oke. Atau bisa aja langsung indeksnya 0 diisi, bisa aja guys. Indeks 0 untuk data result atau ini bebas sih namanya, bisa apa aja diisi. Ini datanya kalau tidak ada data kan 0, oke. Masih indeks 0 tapi datanya, pesannya adalah data tidak, data kosong aja lah ya. Nah, ini responnya ya. Ini karena function harus mengembalikan nilai. Nah, jadi resultnya bukan result di sini, namanya return. Return. Nah, udah guys. Ini satu fungsi. Nah, segi untuk ngeload data. Ini kurungnya kurang 1. Ini dari sini, ini dari atas. Pas ya. Coba kita cobain tes ya, pakai apa sih yang buat ngetes teh namanya. Ini ada barang, filenya itu bintang ya. Jadi tampilkan semua kolom. Nah, udah gini salahnya di sini nih. Ini sudah diketahui TBL yang tidak dibaca. Dia langsung ke sini nih. Tidak sebenarnya connect. Nah, cara ngetesnya ternyata tadi salah, guys. Ini tuh ya. Di bagian API call ini get ya, bukan post. Jadi variabel ini harus dibikin juga di sini di bagian variabel. Jadi kalian ini pilihnya get, lalu variabel. Bikin nanti otomatis kayak gini nih. Jadi linknya ini http localhost apt localcall php. Nah, ini act ke sini variabel semua. Oke, langsung tinggal di send. Nah, maka hasilnya kayak gini. Karena di sininya bintang jadi semua. Coba kita pendekin aja. Kode VLU nama barang. Tapi ini harus diketik sama where-nya ya. Enggak, kolomnya ini. Kode VLU nama barang misalkan saldo akhir. Nah, ini ada 3 kolom. Oke, kirim. Ditampilkan cuma 10 biji tuh. Jadi hasilnya kayak gini. Oke. Begitu ya, ini kode barang, ini nama barang, ini saldo. Sip. Mantap. Thank you.
ini update barang set file. Filenya harus pakai kutip tidak ya? Oh, harus pakai kutip kayaknya guys. Harus pakai kutip ya. Barang set, nama barang seperti ini. Nah ini nih, where. Oh ini harus pakai where guys ya, karena di sininya di functionnya tidak dikasih where nih. Oke, langsung oh salah guys. Kalau ini menampilkan, kalau ini menghapus tuh MySQL query ya perintahnya. Oke, kita jalankan lagi. Prank. Tuh, sukses ya. Berarti sekarang nama barang yang tadi dirubah jadi 100 ya, ini nih. Tuh ya. Terus yang ini mau nampilin ini aja, berarti tinggal where kode PLU sama dengan ini. Ya. Kita cobain yang delete ya, yang delete nih. Sama, tinggal di copy ini, kita masuk sini, itemnya ganti jadi delete. Delete item, butuhnya cuma tabel, limit tidak, delete from, ini tidak ya, langsung is where. Nah ini kita hapus yang ini, jadi tinggal klik. Oh, invalid action, jadi tidak ada aksi katanya. Cache sensitive. No. Data barang gagal dihapus katanya. Data barang gagal dihapus. Oke, connection get table is where. Lalu masuk ke sini, delete. Oh, where-nya harus diketik. Nah, ini harus pakai where. Where. Nah. Tuh, data berhasil ya. Jadi sekarang di sini kalau dicari, yang mana tadi cari? Yang ini. Ini apa? Update. Nah, where ini tidak ada berarti. Nah, tabel empty atau no data. Oke, berhasil ya. Segitu aja pelajaran untuk kali ini tentang REST API. Jadi REST API itu adalah fungsinya untuk menyambungkan ya aplikasi yang kita bikin ke database lewat si PHP ini. Nah ini namanya API, perantara antara aplikasi ini ya, aplikasi ini ke database yang di sini. Gitu. Nah yang di sini ya. Jadi ini biar connect ke sini lewat si ini gitu. Jadi ada 3 aplikasi ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.